Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 634A07. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Andina Skarkinanti dengan NIM 6322071. Selanjutnya ada Maria Agustina Aso dengan NIM 632200529. Dan yang ketiga ada Siti Aisyah dengan NIM 632200762. Di sini kita memilih untuk PT Firma Elektro, lalu kita klik OK. Di sini kita diminta untuk memasukkan NPWP-nya. Kita masukkan NPWP sesuai dengan data. Setelah itu kita klik OK. Lalu di sini muncul profil wajib pajak. Di halaman pertama ada informasi profil, kita isi dengan lengkap. Untuk nama wajib pajaknya kita isi PT Firma Elektro. Untuk alamatnya kita isi Jalan Cempaka Putih Barat nomor 15. Lalu untuk kelurahannya kita isi dengan Cempaka Putih Barat. Untuk kecamatannya kita isi dengan Cempaka Putih. Untuk kotanya kita isi Jakarta Pusat. Untuk kode posnya kita isi 10450. Setelah itu untuk teleponnya kita isi 021 154 03781. Untuk negara domisilinya kita isikan dengan Indonesia. Lalu untuk merek usahanya kita kosongi saja. Untuk jenis usahanya kita isikan perdagangan elektronik. Untuk KPP-nya kita kosongkan. Lalu untuk KLU-nya kita isi dengan 46511. Setelah itu untuk jenis BP-nya kita pilih non BUT. Lalu untuk tahun bukunya kita isi Januari 2020. Lalu untuk jenis laporan keuangannya kita isi perusahaan dagang. Lalu kita ke halaman kedua. Di sini ada nama jabatan penandatanganan yang harus kita isi. Untuk NPWP-nya sesuai dengan data. Lalu untuk namanya ada Mafian Aditama. Untuk jabatannya ada direktur. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita yes dan oke. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan username dan passwordnya. Lalu kita klik OK. Di sini kita membuat SPT baru. Untuk tahun pajaknya kita isi 2020. Kita klik buat, lalu OK. Lalu kita masuk ke tahun SPT yang sudah ada. Kita klik buka, lalu kita klik OK. Lalu kita harus men-setting tarif PPh badannya yang awalnya 25%, kita ubah menjadi 22%. Lalu kita klik simpan, lalu OK. Lalu di sini kita membuat penyusutan dan amortisasi fiskalnya, yaitu dengan SPT PPh, lalu kita ke lampiran khusus, lalu kita ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Karena di sini kita ingin membuat data baru, maka kita akan mengeklik dengan
tulisan baru. Lalu di sini kita masukkan jenis hartanya harta berwujud, kelompok hartanya kelompok 1, jenis usahanya karena belum terdaftar maka kita harus buat dulu, yaitu perdagangan elektronik. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik tutup, lalu kita masukkan lagi perdagangan elektroniknya. Untuk nama hartanya karena belum ada, jadi kita buat baru juga. Kita klik OK, lalu kita masukkan daftar aktiva tetapnya. Yang pertama ada komputer, lalu kita klik simpan. Lalu ada meja, ada kursi, ada lemari, ada AC, dan yang terakhir ada sepeda motor. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik tutup. Kita masukkan untuk komputernya terlebih dahulu. Untuk bulan dan tahun perolehannya kita ganti dengan Juni 2020. Lalu metode pengusutan komersial dan fiskalnya itu sama, garis lurus. Lalu harga perolehannya kita isikan 10.200.000 sesuai dengan data. Nilai bukunya sama. Untuk pengusutan fiskal tahun ini kita ganti 1.275.000. Untuk catatannya kita tuliskan komputer Asus. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik yes. Lalu di sini ada meja dengan harga perolehan 3780, dengan pengusutan fiskalnya itu ada 472.500. Selanjutnya untuk catatannya kita isi meja kantor. Lalu kita klik simpan, lalu yes. Selanjutnya ada kursi. Untuk bulan dan tahun perolehannya kita ganti ke bulan Maret. Selanjutnya untuk harga perolehannya kita isi 3521 340. Selanjutnya untuk pengusutan fiskal tahun ininya ada 660 251. Untuk catatannya kita isi kursi kantor. Lalu kita klik simpan, lalu yes. Selanjutnya ada lemari. Untuk bulan dan tahun perolehannya kita isikan Desember. Lalu untuk harga perolehannya kita isi 1285660. Selanjutnya untuk pengusutan fiskalnya kita isi 0, dengan catatannya kita isi filing kabinet. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik yes. Selanjutnya ada AC. Lalu untuk bulan dan tahun perolehannya kita isi Juni. Untuk harga perolehannya 6398 000. Lalu untuk penyusutannya kita isi 799 750. Untuk keterangannya kita isi AC Grade Deluxe. Selanjutnya kita klik simpan dan yes. Lalu yang terakhir ada sepeda motor.
Untuk bulan dan tahun perolehannya kita ganti ke September. Lalu untuk harga perolehannya kita isi 8.500.000. Untuk penyusutan fiskalnya kita isi 531.250. Dengan keterangannya kita isi sepeda motor. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik yes. Lalu kelompok satunya kita ganti ke kelompok 2, jenis usahanya kita buat baru lagi yaitu perdagangan elektronik. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik tutup. Lalu kita masukkan kembali jenis usahanya yaitu perdagangan elektronik. Nama hartanya kita buat baru yaitu mobil. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita masukkan lagi mobil. Untuk bulan dan tahun perolehannya kita ganti ke Desember. Lalu untuk harga perolehannya kita isi 202.929.091. Lalu untuk penyusutan fiskalnya kita isi 0 dengan keterangannya mobil Avanza. Setelah itu kita klik simpan, lalu yes, lalu kita klik tutup, lalu tanda silang yang ada pojok atas. Selanjutnya kita bikin transaksi kutipan elemen laporan keuangan. Di sini ada bagian neraca dan aktiva. Kita masukkan saldonya. Untuk saldo kas dan setara kas kita masukkan 581.978.891. Lalu untuk piutang usaha pihak ketiga kita masukkan 308.058.329. Lalu untuk persediaan kita masukkan 3213.182.677. Lalu aktiva lancar lainnya 417.690.370. Lalu untuk aktiva tetap lainnya itu 236.614.091. Lalu bagian penyusutannya itu ada 3738.750. Lalu jumlah aktifanya sudah secara otomatis. Lalu kita pindah ke neraca kewajiban. Di sini untuk utang usaha pihak ketiganya ada 4730 126 046. Selanjutnya untuk utang pajaknya ada 7035 045. Selanjutnya untuk uang muka itu ada 21435 455. Lalu modal sahamnya 2.500.000.000. Lalu untuk laba ditahan tahun ininya ada 268 189 059. Saldo kewajibannya itu sudah secara otomatis untuk jumlahnya. Lalu untuk laba dan ruginya bagian penjualan kita isi 10.002.937.857. Lalu ada pembeliannya 11.458.411.320. Lalu ada saldo barang dagang akhirnya 3212.162.677. Lalu di sini kita mengisi biaya
umum dan administrasi. Di sini kita isi 1405, 955, 542. Penghasilan beban lainnya kita isi min 23, 772, 198. Selanjutnya untuk bagian laba ruginya kita isi min 59, 792, 415. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik yes dan oke. Selanjutnya kita mengisi lampiran kelima SPT 1771. Di sini ada daftar pemegang saham dan pemilik modal. Kita klik baru. Untuk jumlah modal di setor penuhnya itu ada 2 miliar. Lalu untuk NPWP-nya kita masukkan. Nama pemegang sahamnya Mafian Aditama. Untuk alamat pemegang sahamnya Jalan Salemba nomor 12. Lalu untuk jumlah modal pemegang sahamnya, sebelumnya maaf, untuk jumlah modal di sektor itu harusnya 2,5. Berarti untuk jumlah modal pemegang sahamnya itu ada 2 miliar. Setelah itu kita klik simpan, lalu yes. Lalu untuk selanjutnya NPWP kita isi kembali. Nama pemegang sahamnya PT Abadi Jaya. Alamatnya itu ada di Jalan Haji Faisal nomor 98. Lalu untuk jumlah modal pemegang sahamnya kita isi 312.500. Lalu kita klik simpan, kita klik yes. Selanjutnya masukkan kembali NPWP-nya, lalu nama pemegang sahamnya itu ada PT Widyatama. Lalu untuk alamatnya itu ada di Jalan Jelambar nomor 60. Lalu untuk jumlah modal pemegang sahamnya itu ada 125 juta. Lalu kita klik simpan dan yes. Selanjutnya yang terakhir ada PT Nusantara. Untuk alamatnya ada di Jalan Keramat Pulo nomor 12. Selanjutnya untuk jumlah modalnya kita isi 62.500.000 rupiah. Kita klik simpan dan yes. Lalu oke. Lalu di sini kita masukkan ke daftar susunan pengurus. Untuk yang pertama ada Mafian Aditama dengan alamat ada di Jalan Salemba nomor 12. Untuk jabatannya sebagai direktur. Lalu kita klik simpan, lalu yes. Terus yang kedua kita isi NPWP-nya. Untuk nama pengurusnya kita isikan Hanif Wijaya. Lalu untuk alamatnya ada Jalan Matraman. Untuk jabatannya sebagai komisaris. Lalu kita klik simpan dan oke.
Selanjutnya kita klik tutup. Lalu sekarang kita akan membuat di lampiran keempat. Itu ada penghasilan kenakan PPh final. Di sini kita akan mengisi bagian bunga deposit. Itu DPP-nya ada 763.375.4. Untuk tarifnya ada 20% dan PPh terutang itu secara otomatis. Selanjutnya kita isi ke penghasilan termasuk objek pajak, lalu kita klik simpan, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke lampiran ketiga. Lalu di sini kita klik baru. Selanjutnya untuk jenis PPh yang dipotong, kita isi PPh pasal 22. Untuk cara pembayarannya, kita isikan dipungut pihak lain. Untuk nomor buktinya kita masukkan sesuai dengan data yang kita punya. Untuk jenis penghasilannya kita isikan nilai impor bank devisa. Untuk jumlah penghasilan brutonya kita isi 36837.492.60. Lalu untuk PPh yang dipotongnya ada 287.01.00.00. Untuk tanggal buktinya kita isikan bulan 3 Februari 2020 dengan NPWP kita masukkan. Kita klik baru untuk membuat barunya. Untuk nama pemotongnya kita isi PT Antartika, lalu kita klik simpan. Untuk alamatnya kita isi terlebih dahulu. Di sini ada di Jalan Puri Anmajoro. Selanjutnya kita klik simpan, lalu kita klik yes. Kita klik tutup, lalu kita tautkan dengan yang tadi. Kita klik pilih, lalu di sini untuk nama pemotongnya sudah secara otomatis, lalu kita klik simpan. Selanjutnya untuk PPh yang dipotong dulu ada PPh pasal 21. Cara pembayarannya dipungut pihak lain dengan nomor buktinya sesuai dengan data. Lalu jenis penghasilannya pembelian barang oleh bendaharawan dengan jumlah penghasilan brutonya 180.105.450. PPh yang dipotongnya 2701582 dengan tanggal bukti potongnya yaitu tanggal 8 Oktober 2020. Untuk NPWP-nya kita masukkan kembali yang baru dengan nama pemotongnya. Badan Narkotika.
nasional. Lalu kita klik simpan. Ternyata untuk halaman yang diisi terlebih dahulu yaitu Jalan Matraman. Kita klik simpan, lalu kita klik yes. Lalu kita checklist di kotak kecilnya. Kita klik pilih, lalu kita klik simpan dan yes. Selanjutnya untuk jenis PPh-nya kita pilih PPh pasal 23. Cara pembayaran sudah secara otomatis dengan nomor buktinya sesuai dengan data. Lalu jenis penghasilannya kita isi imbalan atau jasa lainnya dengan jumlah penghasilan brutonya 125 0000 dengan PPh yang dipotong 25000. Lalu tanggal bukti potongnya itu ada di tanggal 22 Desember 2020. Untuk NPWP-nya kita masukkan kembali. Dengan nama pemotongnya. PT Dharmawangsa. Untuk alamatnya ada di Jalan Rawamangun. Lalu kita klik simpan, kita klik yes, lalu kita klik checklist di kotak kecil itu. Kita klik pilih, lalu kita klik simpan, lalu yes. Lalu selanjutnya untuk jenis PPh yang dipotongnya sama, PPh pasal 23. Untuk nomor bukti potongnya kita isi sesuai data. Dengan jenis penghasilannya kita isi imbalan dan jasa lainnya dengan jumlah penghasilan brutonya 125 0000 dengan PPh yang dipotongnya 25.000. Untuk NPWP-nya kita masukkan baru. Dengan nama pemotongnya PT Prastama. Dengan alamatnya ada di Jalan Cempaka. Lalu kita klik simpan, kita klik yes. Lalu kita klik checklist yang ada di pojok kotak itu. Lalu kita klik pilih. Lalu kita klik simpan. Lalu yes. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita klik filter by nomor bukti, lalu kita klik cari, lalu kita pilih yang ketiga. Jumlah penghasilan brutonya kita ganti menjadi 1 juta. Untuk PP yang dipotongnya 20.000. Dan untuk tanggalnya kita ganti 22 bulan November. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita mengisi ke lampiran kedua, yaitu ada perincian harga pokok penjualan.
Lalu untuk pembelian bahan bakunya kita isi 11.458.411.320. Lalu untuk gaji dan upahnya 673.765.482. Biaya transportasinya 20.242. Biaya pengusutannya ada 3.738.750. Biaya sewanya ada 50 juta. Selanjutnya untuk biaya sehubungan dengan jasa ada 1.965.96135 Selanjutnya ada biaya pemasaran promosinya 11.31 885.00. Selanjutnya untuk biaya lainnya tiga empat 4246.720. Persediaan awalnya kosong. Untuk persediaan akhirnya ada 321 315 2677. Lalu untuk biaya dari luar usahanya untuk biaya lainnya kita ganti jadi 348.246.720. Untuk biaya lainnya kita ganti menjadi 348.424.672. Selanjutnya pada biaya dari luar usaha, pada bagian biaya lainnya 31495.951. Lalu kita klik simpan, lalu yes. Ternyata di sana tidak sama, kita klik OK, lalu kita yes. Lalu yang terakhir kita ada formulir yang pertama, itu ada perhitungan, di sini untuk peredaran usahanya ada 10.002.937.857. Lalu bagian penghasilan dari luar usahanya ada 7633754. Lalu untuk penghasilan neto komersial luar negerinya untuk biaya dari luarnya ternyata 31.405.951. Lalu kita ke halaman kedua. Di sini untuk penyesuaian fiskal positif lainnya kita isi 372.29.255. Lalu kita isi bagian halaman ketiga. Di halaman ketiga kita isikan dengan 76.337.54.
Untuk peradaan usahanya kita isi di sini. Ternyata ada beberapa yang tidak sesuai, maka kita harus cek kembali dan sesuaikan kembali. Ini untuk pengecekan kembali dan pembenaran yang sebelumnya salah perhitungan atau salah ketiknya. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik yes, lalu oke. Selanjutnya kita ke SPT PPh wajib pajak badan. Di sini kita mengisi nama kantor konsultan pajaknya, yaitu KPP Pratama dengan NPWP-nya. Lalu nama konsultan pajaknya itu kita isi Pratama Mahardika. Lalu untuk NPWP-nya kita isi kembali. Setelah itu kita ke bagian AC. Nah, tadi ada bagian tidak audit, itu kita klik ya, lalu ke bagian AC-nya. Di sini kita klik bagian yang C, yaitu tarif PPh pasal 31E ayat 1. Lalu kita ganti angkanya dengan 597922252. Di sini kita melakukan pembetulan, pengecekan kembali, dan memastikan kalau data yang kita input itu sudah benar. Lalu kita ke bagian C dan D, lalu kita ke bagian E dan G. Lalu untuk bagian H, kita ganti untuk tanggal lapor SPT-nya, yaitu 26 bulan 4 2020. Lalu kita simpan, lalu kita klik silang. Di sini kita ada lalu kita di sini ada pembuatan file lapor data, yaitu kita cetak CSV. Selanjutnya kita buat lokasi filenya, kita tentukan, kita tampilkan data, lalu silang, checklist maksudnya, lalu kita create file, lalu oke.
lalu kita klik silang. Lalu di sini ada cetak SPT pajaknya untuk transkripnya. Untuk tahun pajaknya kita ganti dulu menjadi 2020, lalu kita klik select all. Setelah itu kita klik cetak. Sekian presentasi tentang bagaimana cara menggunakan dan menginstal aplikasi SPT 2000 SPT. Sekian hasil presentasi kami mengenai cara menginstal dan juga menggunakan aplikasi PPH Badan. Mohon maaf apabila ada salah penginputan atau ada salah dalam pengucapan. Kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menontonnya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.